Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Ika Damayanti. Saya dari Universitas Nahdlatul Ulama dari Prodi Matematika Fakultas Ilmu Eksata dengan NIM 234420111. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tugas akhir dari Matematika Ekonomi dan Keuangan dan dosen pengampunya adalah Ramadhania Akbarista SSI MPD. Langsung saja yang akan saya presentasikan adalah laporan hasil observasi mie ayam condong roso. Langsung saja. Yang pertama, latar belakang. Mie ayam merupakan salah satu makanan favorit di Indonesia. Salah satu usaha yang menarik perhatian adalah mie ayam condong roso, yang dikenal karena rasa khas dan harga terjangkau. Penelitian ini bertujuan untuk memahami strategi keberhasilan usaha ini di tengah persaingan kuliner yang ketat. Yang selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana proses operasional mie ayam condong roso. Yang kedua adalah apa saja strategi pemasaran yang diterapkan. Dan yang ketiga adalah apa tantangan utama yang dihadapi pedagang. Dan tujuan penelitian ini adalah yang pertama menganalisis proses operasional usaha. Yang kedua mengidentifikasi strategi pemasaran yang efektif. Dan yang ketiga menemukan solusi atas tantangan yang dihadapi. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang pertama adalah sebagai referensi bagi pelaku usaha mikro, yang kedua memberikan wawasan bagi peneliti lain, dan yang ketiga memberikan masukan untuk mengembangkan usaha mie ayam condong roso. Selanjutnya adalah tujuan pustaka. Yang pertama, pengertian usaha mikro. Usaha mikro merupakan jenis usaha yang memiliki skala kecil dengan jumlah tenaga kerja dan modal yang terbatas. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria kekayaan bersih maksimal sampai dengan 50 juta atau tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Yang kedua adalah strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah rencana dan taktik yang digunakan untuk mempromosikan produk atau jasa kepada konsumen. Menurut Kotler dan Keller 2016, strategi pemasaran mencakup segmentasi pasar, targeting, positioning, dan bauran pemasaran atau produk pledge atau promotion. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah faktor keberhasilan usaha kuliner. Jadi yang pertama adalah kualitas produk. Ada rasa dan kebersihan makanan menjadi prioritas utama yang menentukan kepuasan pelanggan. Selanjutnya adalah lokasi strategis. Pemilihan lokasi yang mudah diakses dan ramai dapat meningkatkan jumlah pelanggan. Dan yang terakhir, yang ketiga, pelayanan yang baik. Jadi keramaian dan kecepatan pelayanan turut memengaruhi pengalaman pelanggan. Selanjutnya adalah metode penelitian. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang diamati secara mendalam dan sistematis. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami aspek operasional, strategi pemasaran, serta tantangan yang dihadapi oleh pedagang mie ayam condong roso. Yang selanjutnya adalah lokasi dan waktu penelitian. Jadi penelitian dilakukan di lokasi usaha mie ayam condong roso yang terletak di daerah strategis dengan akses mudah bagi pelanggan. Di wilayah Dusun Kerajaan Sumberjati, Desa Sumberjati,
Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar. Observasi dan wawancara dilaksanakan pada kemarin hari Senin 6 Januari 2025. Yang selanjutnya adalah teknik analisis data. Jadi ada 4 teknik. Yang pertama adalah pengumpulan data dari berbagai sumber. Yang kedua, reduksi data, menyederhanakan data dengan memilih informasi yang relevan. Yang ketiga, penyajian data, menyusun data dalam bentuk tabel, diagram, atau narasi. Dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan, menginterpretasi data untuk menjawab rumusan masalah. Selanjutnya adalah analisis data. Di sini ada 5. Yang pertama adalah profil pedagang mie ayam Condong Roso. Pedagang mie ayam Condong Roso adalah seorang wirausahawan yang telah menjalankan usaha ini sejak tahun 2002. Usaha ini berlokasi di kawasan strategis dengan lalu lintas tinggi yang mempermudah pelanggan untuk mengakses, yang berlokasi di Kademangan, Desa Sumberjati, RT 1 RW 1. Selanjutnya adalah proses operasional usaha. Pedagang menggunakan bahan-bahan segar yang diperoleh dari pasar lokal setiap pagi. Penyajian dilakukan secara cepat untuk menjaga kepuasan pelanggan. Yang selanjutnya adalah omset usaha pengumpulan data. Usaha mie ayam yang dijalankan memang telah menunjukkan hasil yang mengembirakan ketika hari-hari aktif perkuliahan di mana siswa sedang tidak libur atau saat anak-anak sekolah, omset kotor yang mampu diraih bisa mencapai angka 1 juta rupiah per harinya. Yang keempat adalah strategi pemasaran. Pedagang mie ayam Condong Roso menggunakan strategi pemasaran yang sederhana, namun efektif, seperti memberikan pelayanan ramah, menjaga kualitas rasa, dan menawarkan harga yang terjangkau. Yang terakhir adalah tantangan dan solusi. Jadi tantangan utama yang dihadapi adalah fluktuasi harga bahan baku, persaingan dengan pedagang lain, dan cuaca yang tidak menentu. Untuk mengatasi tantangan ini, pedagang berupaya menjalani hubungan baik dengan pemasok untuk mendapatkan harga stabil, memberikan diskon untuk menarik pelanggan, dan menyediakan tempat duduk yang nyaman bagi pelanggan meskipun cuacanya yang buruk. Yang selanjutnya adalah di sini ada data penjualan yang bahan-bahannya adalah ada ayam. Biasanya yang satu harinya dia ada jumlah 2 kg dengan harga per kilonya 36.000, total harganya 72.000. Mie ekomi dengan jumlah bahan 8 kg dan harga per kilogramnya 8.125. Total harganya 65.000. Ada sawi dengan jumlahnya 3 kg, harganya 10.000 per kilo, totalnya 30.000. Timun dengan jumlah 2 kg dengan per kilonya 7.000, jumlahnya 14.000. Minyaknya 1 liter harga 18.000. Kecap 1 liter harganya 40.000. Caos setengah liter harganya 5.000. Cabai seperapat 25.000, garam seperapat 20.000, keripik pangsit 1 kg dengan harga 15.000, bawang merah setengah kilo 18.000, bawang putih juga setengah kilo 19.000, penyedap atau micin 1 ons dengan harga 5.000, dan bawang setengah kilo 15.000, Reko 1 saset dengan harga 5.000, dan gasnya harga 20.000. Jadi total yang dikeluarkan dalam satu hari adalah 378.000. Selanjutnya adalah analisis data. Jadi perhitungannya yang pertama, model fungsi permintaan. Fungsi permintaannya adalah P atau Q sama dengan 8.000 harga per biji, di mana Q adalah jumlah mie ayam yang terjual. Jadi harga 1 porsi mie ayam adalah 8.000. Yang kedua adalah total pendapatan atau TR.
Total pendapatan dapat dihitung dengan mengintegrasikan fungsi permintaan 0 hingga Q sama dengan 80. TR 80 0 PQ DQ sama dengan 80 0 kali 8.000. Jadi hasilnya adalah 8.000 kali 80, totalnya adalah 640.000. Tuh, yang selanjutnya total biaya profit. Rumusnya adalah TR min YC. Dari perhitungan sebelumnya, total pendapatan TR adalah 640.000, total GATC adalah 378.000. Maka di sini 640.000 dikurangi 378, hasilnya 262.000. Jadi keuntungan dari hasil penjualan mie ayam tersebut adalah 262.000. Surplus konsumen dapat dihitung menggunakan integral dari fungsi permintaan hingga harga pasar. Surplus konsumen 80 kali 0 P Q D Q min P kali Q, dengan P nya adalah harga per porsinya 8.000. Jadi 8.000 DQ min 8.000 kali 80. Jadi 8.000 kali 80 dikali 0 dikurangi 640.000. Jadi totalnya adalah 640.000 dikurangi 640.000 ada 0. Surplus produsen P kali Q min TC. Dari perhitungan sebelumnya T 8.000 Q 80 TC 378.000. Maka 8.000 kali 80 min 378 sama dengan 640.000. Min 378 sama dengan 262.000. Jadi kesimpulan akhirnya adalah dari analisis ini dapat dinyatakan keuntungan dari produsen dengan penjualan mie ayam tersebut adalah Rp262.000. Jadi kesimpulannya di sini adalah berdasarkan analisis data dapat disimpulkan bahwa mie ayam Condongroso memiliki keunggulan dalam rasa, harga yang terjangkau, dan pelayanan yang ramah, strategi pemasaran yang sederhana namun efektif, serta lokasi yang strategis turut mendukung keberhasilan usaha ini. Meskipun menghadapi beberapa tantangan, pedagang mampu mengatasinya dengan solusi yang tepat. Baik, terima kasih. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Dari presentasi ini, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.